Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu berbuat khata', berbuat kesalahan dan dosa malam dan siang. Malam dan siang. Bukan maksudnya kita setiap saat bikin dosa, tapi maksudnya di antara kalian ada yang bikin dosa malam, di antara kalian ada yang bikin dosa ya siang, di antara kalian ada yang bikin dosa di waktu malam sama di waktu siang. Ya. Maksudnya bahwa dosa ini adalah sesuatu yang mutlak terjadi pada kalian. Ini sudah jelas ya. Dosa itu adalah suatu keharusan bagi manusia. Ya, suatu keharusan bagi manusia. Karena itulah ketika manusia itu berbuat dosa, dia menyesal, tapi enggak usah terlalu lama dipikirkan. Ya, jangan terlalu terpuruk dan terlalu menyesal sampai terjatuh dalam perbuatan mengingkari takdir atau marah dengan takdir yang terjadi. Kenapa saya seperti ini? Wah, gitu ya. Jadi menyesal, oke. Istighfar, minta maaf, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, betul. Tapi jangan terlalu terpuruk. Ya, jangan terlalu terpuruk akan dosa. Karena dosa itu masuk dalam bagian takdir, mau tidak mau akan terjadi. Ya. Maka yang dipermasalahkan adalah bukan masalah kenapa dosa itu terjadi, tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa tidak bertobat dari dosa tersebut. Itu yang bermasalah. Itu yang harus dipikirkan, yaitu bertaubat dari dosa yang terjadi. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, kullukum atau kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya manusia salah. Bagaimana mungkin ada manusia tidak salah? Bapaknya saja bikin salah, kan begitu? Kalau bapaknya bikin salah, ya pasti anaknya juga. Kalau Nabi Adam alaihissalam berbuat salah sampai diusir dari surga, sampai pada akhirnya Allah terima taubatnya, beliau minta ampun kepada Allah dan terima taubatnya, apalagi cuma anak cucunya. Ya. Nabi Adam yang tinggalnya di surga, seorang nabi, manusia pertama, lebih baik daripada malaikat, bisa terjatuh dalam salah, apalagi anak cucunya yang jauh dari surga. Ya. Maka pasti, karena itulah manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah bikin dosa. Kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan adalah mereka yang segera taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, dan sudah berlalu satu bab khusus dibawakan oleh Imam Nawawi pada bab taubah. Bab kedua atau bab ketiga ya, bab taubah, di mana beliau menjelaskan aturan-aturan dalam bertaubat. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian seluruhnya berdosa, berbuat kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Perhatikan kalimat ini. Dan saya adalah satu-satunya yang mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah? Tidak ada. Jibril tidak mengampuni dosa. Nabi Muhammad SAW tidak mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun makhluk yang punya hak mengampuni dosa. Bahkan kalaupun dia mau, dia tidak bisa. Tidak ada. Makanya orang tidak istighfar kepada Nabi Muhammad SAW, tidak istighfar kepada malaikat Jibril, dua makhluk yang terbaik dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita hanya istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Dia yang mampu mengampuni dosa. Ya. Karena itulah minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ya. Maka penting, bahkan sangat penting bagi seorang muslim untuk menanamkan dalam hatinya bahwa tidak ada yang mampu mengampuni dosanya selain Allah Ta'ala. Karena itu dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang hamba yang berbuat dosa kepada Allah. Setelah berbuat dosa, dia menyesal, kemudian dia mengatakan, Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah dosaku, karena siapa lagi yang mau mengampuni saya kalau bukan Engkau? Hanya Engkau yang mengampuni dosa. Maka apa kata Allah? Saya ampuni kamu. Ya. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Setelah itu dia melakukan dosa lagi. Tadi taubatnya taubat betulan, tapi namanya manusia, akan terjatuh lagi dalam dosa.
terjatuhlah dalam dosa. Setelah dia berdosa, dia minta maaf kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan, Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah saya karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau. Allah kasih taubat. Ya. Kali yang ketiga dia berdosa lagi. Kemudian setelah itu dia taubat lagi kepada Allah. Allahumma gfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, ampunilah saya karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain Engkau. Maka Allah Ta'ala mengatakan, silahkan hambaku berbuat apa saja yang dikehendaki, aku telah ampuni dia. Kenapa? Karena dia mengetahui tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain aku. Maka ini keyakinan yang penting ketika seorang istighfar. Ketika dia istighfar, harus hadir dalam hatinya bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Karena itulah semua doa-doa istighfar itu terkandung makna ini. Semua doa-doa istighfar yang besar, yang hebat maknanya, itu terkandung makna ini. Makna tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Ya. Misalnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, siapa beliau? Sahabat terdekat beliau. Ya, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dewasa yang paling pertama masuk Islam. Ya kan? Orang dewasa pertama yang masuk Islam. Ya. Selain dari Ali bin Abi Thalib, semua 10 orang yang dijamin masuk surga itu masuk Islam lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kan ada 10 orang itu yang tersebut dalam hadis. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib masuk Islam duluan atau masuk Islam langsung kepada Nabi SAW. Ya. Selain daripada beliau, hampir semuanya masuk Islam lewat perantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Ya. Umar juga langsung kepada Nabi SAW ya. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf masuk surga atau masuk Islam lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Thalhah bin Ubaidillah sama lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling utama, manusia yang terbaik setelah para nabi. Setelah semua para nabi, Abu Bakar di manusia yang paling tinggi derajatnya, mengalahkan semua sahabat para nabi-nabi terdahulu. Abu Bakar paling di atas. Siapa lagi? Teman hijrahnya Nabi di dalam gua yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau. Mertua beliau. Siapa lagi? Manusia yang paling dicintai. Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Siapa manusia yang paling Anda cintai? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Qala minar rijal, laki-laki wahai Rasulullah. Kata beliau Abuha, bapaknya. yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi manusia dengan derajat seperti ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang saya bisa baca dalam salatku. Dalam ruku saya bisa baca, dalam sujud saya bisa baca, dalam duduk di antara dua sujud saya bisa baca, dalam tahiyat terakhir sebelum salam saya bisa baca, dalam kunut saya bisa baca, dimanapun saya bisa baca. Ya. Ajarkan kepadaku doa." Ketika yang meminta ini adalah sahabat terdekat sekaligus mertua beliau dengan kedudukan beliau yang segudang tadi itu, Nabi SAW langsung pilihkan doa yang terbaik. Ya, beliau yang pilihkan langsung doa yang terbaik. Tidak mungkin diajar doa yang sedang-sedang. Melihat kedudukan Abu Bakar As-Siddiq, pasti langsung diajar doa yang terbaik. Kata Nabi SAW, "Qul, bacalah dalam solatmu, Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira, wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfirli maghfiratan min indika warhamni, innaka antal ghafurur rahim." Baca ini dalam solatmu wahai Abu Bakar. Ya Allah, inni zulamtu nafsi zulman katsira. Saya telah menzolimi diriku dengan banyak kezoliman. Ya. Inni zulamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini terdapat di sini. Sementara tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah,
Karena itulah faghfirli, ampunilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Lihat, doa yang dipilihkan, doa istighfar yang Nabi pilihkan untuk Abu Bakar As-Siddiq terkandung makna ini. La yaghfirudz dzunuba illa ant. Apalagi lihat sayyidul istighfar. Doa istighfar itu kan banyak. Sekedar Allahumma gfirli, sekedar Allahumma tub alayya, Allahumma gfirli wa tub ilayya, gufranaka. Ini semua doa-doa istighfar. Banyak doa-doa istighfar. Tapi sayyidul istighfar, pimpinannya semua doa-doa istighfar. Apa kata Nabi SAW? Sayyidul istighfar antakul, yaitu kamu membaca, ya, Allahumma anta rabbi wa ana abuduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Akhirannya apa? Faghfirli, ampunilah saya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Disinilah letak kehebatan sayyidul istighfar. Pengakuan seseorang dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah wanti-wanti di sini, wahai hamba-hambaku, kalian bikin dosa siang dan malam, sementara tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain saya. Karena itulah minta ampun hanya kepadaku.